Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu rancangan aplikasi e-Face Apps untuk memenuhi tugas mata kuliah interaksi manusia dan komputer yang diampu oleh dosen Ibu Septia Maharani MKom. Nah, sebelum kami menyampaikan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada Fatih Ridho Muharam dengan NIM 1915036052. Selanjutnya ada Listiana Dewi Melasari dengan NIM 1915036063. Kemudian ada Riki Aprilianto dengan NIM 1915036064. Kemudian ada Ayu Azari Wulan dengan NIM 1915036086. Lalu ada saya sendiri, Sapna Yolandani dengan NIM 1915036089. Dan yang terakhir ada Fitriani dengan NIM 1915036090. Nah, jadi teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas rancangan aplikasi absensi online. Saya akan menjelaskan sedikit apa itu e-Face Apps. Jadi, e-Face Apps ini merupakan aplikasi absensi untuk mahasiswa yang berbasis deteksi wajah. Dan aplikasi ini dirancang untuk memudahkan dosen untuk mendata kehadiran mahasiswa. Nah, itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai apa itu e-Face Apps. Nah, kemudian saya akan menyerahkan materi yang akan dibawakan oleh Saudari Fitriani. Kepada Saudari Fitriani, saya persilahkan. Nah, jenis pengembangan perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall. Waterfallnya yang pertama itu ada perancangan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Aplikasi e-Face Apps ini memiliki variabel penelitian yang digunakan sebagai tolak ukur dari keberhasilan implementasi. Nah, keberhasilan dari sebelum kita merencanakan, menganalisis, mendesain. Nah, keberhasilan dari implementasi itu, nah ada di sini. Sistem ini yaitu apakah user dapat dikenali oleh metode pengenalan wajah sehingga proses absensi dapat dilakukan. Kemudian yang kedua, perencanaan bermanfaat untuk mendefinisikan ruang lingkup pengembangan sistem, identifikasi masalah, mengatur urutan tugas dalam pengembangan sistem serta pengendaliannya. Oke, kemudian analisis sistem. Yang pertama ada spesifikasi kebutuhan sistem. Yang pertama, penentuan input-input dari sistem absensi wajah. Kemudian yang kedua, penentuan proses-proses yang terjadi atau terlibat dalam pengoperasian sistem absensi real time dengan menggunakan metode pengenalan wajah. Kemudian yang ketiga, penentuan output yang dihasilkan dari pemrosesan input dalam sistem. Kemudian yang kedua ada kebutuhan user dalam penggunaan sistem. Yang pertama, sistem absensi yang dibutuhkan adalah sistem absensi real time dengan menggunakan metode pengenalan wajah. Kemudian yang kedua, sistem dapat digunakan dengan mudah atau gampang dimengerti. Kita membuat aplikasi yang bertujuan untuk memudahkan user, memudahkan manusia dalam penggunaan aplikasi. Dari dosen-dosen yang lain kan menjelaskan kita ini bakal memudahkan semua pekerjaan manusia. Nah, contohnya dalam absensi ini, yang biasanya absensi itu kita lakukan secara manual menggunakan tanda tangan yang bisa dititipkan dengan teman, terus inputannya itu harus kita kalau mau mencari datanya susah, kita harus mencari salah satu. Nah, kalau sudah menggunakan aplikasi itu akan mudah sekali, tinggal kita mencari terus dapat seperti itu. Kemudian yang ketiga, sistem dapat melakukan absensi dengan menggunakan pendeteksian wajah. Kita menggunakan aplikasi yang dapat mendeteksi wajah. Absensi yang menggunakan wajah, kan absensi itu banyak sekali, ada yang berupa wajah, ada yang fingerprint, seperti itu. Kemudian yang keempat, sistem absensi dapat digunakan oleh user yang wajahnya sudah di training.
Nah, sebelum absensi ini bisa digunakan, harus menginput bagian-bagian wajah. Nah, contohnya misalnya bagian depan, bagian samping, atas, bawah. Nah, jadi kalau kita dari bagian sisi manapun itu muka kita bisa terdeteksi. Kemudian yang kelima, sistem dapat melakukan rekapitulasi absensi ke dalam Microsoft Excel. Nah, kemudian ada fitur-fitur yang akan dibangun. Yang pertama, sistem dapat melakukan absensi dengan menggunakan wajah dari user itu sendiri. Kemudian yang kedua, sistem absensi dapat melakukan absensi wajah secara real time, maksudnya secara langsung dan tepat waktu saat mengklik button absent in maupun absent out. Kemudian yang ketiga, sistem dapat menampilkan rekapitulasi absen dari user selama bulan berjalan. Jadi saya akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu bagaimana perancangan sistem dan perangkat lunak pada aplikasi ini. Jadi kami menggunakan perancangan ERD, use case diagram, dan class diagram. Tapi sebelum masuk ke pembahasan perancangan, saya akan menjelaskan bagaimana alur kerja sistem IVSeps ini. Bisa dilihat di layar. Yang pertama yaitu aplikasi ini akan mengarahkan mahasiswa login dengan NIM dan password yang sudah disiapkan oleh pihak kampus, di mana NIM dan password ini sudah tersambung di informasi akademik mahasiswa. Jadi kami merancang aplikasi ini terinspirasi dengan keadaan yang sekarang, yaitu mahasiswa bisa login di dua aplikasi, yaitu MOLS dan SIA, dengan password dan NIM yang sama. Lalu setelah masuk ke sistem menggunakan NIM dan password tadi, mahasiswa akan diarahkan untuk scan wajah, di mana scan wajah ini mahasiswa tidak bisa memanipulasi, karena setiap ada mata kuliah mahasiswa akan diwajibkan untuk absen, tetapi menggunakan wajah sendiri, tidak bisa diwakilkan oleh mahasiswa lain. Setelah masuk ke sistem menggunakan scan wajah, mahasiswa akan diarahkan untuk melakukan proses absensi. Lalu proses terakhir di sini adalah dosen yang akan mengontrol absensi mahasiswa melalui aplikasi ini. Lalu di slide selanjutnya ada use case diagram, di mana diagram use case di layar ini menjelaskan apa saja yang dapat dilakukan oleh sistem dengan mahasiswa sebagai aktor utamanya. Inti dari sistem wajah ini adalah pembentukan fitur yang akan diklasifikasikan dengan database yang ada. Di mana pada use case ini proses pembentukan fitur pada citra diklasifikasi terhadap database, gunanya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya mahasiswa akan melakukan login seperti yang saya sudah jelaskan di awal tadi, melakukan login, scan wajah, lalu absensi, lalu dosen. Di sini tujuannya untuk melakukan login juga, untuk langsung memvalidasi absen mahasiswa dan mengontrol absen tersebut. Lalu di slide selanjutnya ada kelas diagram. Kelas diagram di layar ini menunjukkan spesifikasi yang menggambarkan struktur dari sebuah sistem untuk menunjukkan kelas-kelas sistem, atribut, dan hubungan di antara kelas tersebut. Tujuan kelas diagram pada aplikasi ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai gambaran umum skema dari suatu aplikasi ini, yaitu IVSeps. Selain itu, jelas dan terperinci dengan cara memperhatikan kode spesifik apa saja yang dibutuhkan suatu program, sehingga mampu mengimplementasikannya ke struktur yang digambarkan. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada entity relationship diagram. Pada sistem absensi dengan menggunakan metode pengenalan wajah ini ditunjang dengan database dengan beberapa tabel. Di antaranya yang bisa kalian lihat di layar ada tabel user yaitu mahasiswa, tabel absensi mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel penginputan jadwal, tabel waktu absen, dan jumlah SKS. Di mana tabel ini memiliki fungsi yaitu untuk menyimpan semua profil dari mahasiswa, di mana terdapat nama
dan NIM sebagai primary key. Selanjutnya, tabel absensi mahasiswa ini bertujuan untuk menampilkan data absensi yang sudah masuk maupun keluar pada saat tanggal mahasiswa melakukan absen tersebut. Jadi tujuan ERD untuk aplikasi IFESEPS ini adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antara objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang 16 prinsip desain interface. Yang pertama adalah user compatibility. Pada aplikasi IFESEPS ini, desainer dari software harus dapat mempertimbangkan bagaimana user akan menggunakan software IFESEPS ini dengan menggunakan perangkat yang mendukung seperti handphone dan perangkat lain. Yang kedua adalah product compatibility. Tampilan antarmuka pada aplikasi IFESEPS ini didesain agar tampilan final dan output dari aplikasi ini sama dengan tampilan awal pada saat dirancang oleh desainer, dengan mempertimbangkan pula penggunaan perangkat yang digunakan oleh consumer atau user dalam mengakses IFESEPS tersebut sehingga tidak membingungkan user. Yang ketiga adalah task compatibility. Di sini, task yang digunakan khususnya pada aplikasi IFESEPS ini telah dirancang oleh desainer aplikasi ini agar dapat memudahkan user dengan tampilan yang dapat mencakup semua kebutuhan user sesuai dengan menu yang terdapat di aplikasi IFESEPS tersebut. Yang keempat adalah workflow compatibility. Pada IFESEPS ini, desainer aplikasi merancang sistem manual yang terdapat langkah kerjanya dalam hal penyelesaian tugas sehingga dapat mempermudah user dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kelima adalah konsistensi. Desainer dari aplikasi IFESEPS ini haruslah konsisten dalam merancang atau membuat suatu antarmuka dan juga tidak membingungkan user. Yang selanjutnya adalah familiarity. Pada tampilan awal aplikasi IFESEPS ini, desainer dapat merancang seperti halnya icon pada tampilan awal yang sudah tidak asing bagi user, sehingga user akan dapat memahami dan mengerti serta dapat dengan mudah melakukan pekerjaannya. Yang ketujuh adalah simplicity. Aplikasi IFESEPS ini desainer dapat merancang serta membuat perintah dengan menggunakan icon yang ringkas sehingga user tidak merasa bingung, yang akan berdampak pula pada terhambatnya waktu pengerjaan dari user. Selanjutnya adalah direct manipulation. Desainer aplikasi akan merancang sistem dengan sangat baik. Sebagai contohnya adalah user yang sedang melakukan scan face dapat melihat hasil pada tampilan yang ditampilkan oleh sistem saat sebelum melakukan scan face dan sesudah melakukan scan face. Dengan begitu, user akan merasakan bahwa aplikasi tersebut berjalan dengan sebagaimana mestinya. Baiklah, selanjutnya adalah control. Programmer pada aplikasi ini mendesain program dengan sedemikian rupa yang dapat berkesan bahwa user tidak merasa dikontrol dan dapat menggunakan aplikasi yang dibuat dengan kehendak dari user tersebut. Selanjutnya adalah what you see is what you get. Pada aplikasi IFESEPS ini, tampilan yang telah didesain atau dirancang oleh desainer akan terlihat sama persis pada saat user menggunakannya untuk kebutuhan user. Selanjutnya adalah flexibility. Bentuk fleksibel pada aplikasi IFESEPS ini adalah user dapat menggunakan aplikasi ini pada beberapa perangkat yang mendukung seperti handphone, PC, laptop, dan perangkat mendukung lainnya. Selanjutnya adalah responsiveness. Pada saat user melakukan scan face untuk absensi menggunakan aplikasi IFESEPS ini, maka sistem pada aplikasi tersebut akan langsung bekerja sesuai dengan hasil rancangan yang dilakukan oleh desainer sebagaimana mestinya. Yang ke-13 adalah invisible technology. Programmer atau desainer dari aplikasi ini tidak perlu memberitahu tentang bagaimana algoritma yang digunakan. Yang terpenting adalah user dapat menggunakan aplikasi ini dengan sangat nyaman dan tidak menemukan kesulitan yang terjadi pada user. Ke-14 adalah robustness. Desainer aplikasi ini adalah seseorang yang handal dan dapat menghandle segala macam kesalahan yang mungkin saja terjadi pada sistem dalam aplikasi IFESEPS ini. Selanjutnya adalah protection. Sistem pada aplikasi IFESEPS ini memberikan perlindungan kepada user
dengan menambahkan icon kembali agar user dapat melakukan scan ulang saat user tidak sengaja membuat kesalahan. Yang ke-16 adalah ease of learning and ease of use. Aplikasi IFS Apps ini dirancang agar memiliki perintah yang sederhana dan juga mudah dimengerti tanpa harus user melakukan simulasi atau pembelajaran dalam menggunakan aplikasi IFS Apps ini. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai user aplikasi dan skenario. Yang pertama, di sini ada use case diagram. Nah, di sini terdapat dua aktor, yaitu dosen dan mahasiswa. Yang dimana ketika mahasiswa ingin melakukan absen, tentunya dia harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah mahasiswa ini berhasil melakukan login, mahasiswa harus memilih mata kuliah yang sesuai dengan jam. Nah, setelah mahasiswa memilih mata kuliah, mahasiswa juga melakukan scan wajah. Nah, setelah melakukan scan wajah, otomatis mahasiswa berarti sudah melakukan absensi. Setelah melakukan absensi, mahasiswa juga dapat melihat data absensi tersebut. Nah, sama juga dengan dosen. Dosen juga harus login sebelum masuk. Nah, setelah dosen melakukan login, dosen di sini memilih kelas. Setelah dosen memilih kelas, dosen juga dapat meng-on-off-kan absensi. Nah, sebenarnya aplikasi ini sudah disetting agar absen ini dapat terbuka dan tertutup sendiri sesuai dengan jadwal mata kuliah. Nah, tetapi kenapa kami membuat dosen bisa meng-on-off-kan absensi? Karena semisal jika ada mahasiswa yang terkendala oleh jaringan, dosen ini dapat membuka absensi dan juga dapat menutup absensi tersebut. Nah, setelah itu, dosen juga dapat mengontrol absensi. Dosen dapat mengontrol absensi mahasiswa yang belum melakukan absensi dengan yang sudah melakukan absensi. Nah, setelah itu, dosen juga dapat melihat data absensi. Next, di sini saya akan membahas skenario. Di sini ada skenario dosen dan skenario mahasiswa. Saya akan membahas skenario dosen terlebih dahulu. Di sini dosen login, itu dosen memasukkan NIP dan password untuk masuk ke dalam sistem. Kemudian pilih kelas. Dosen memilih kelas sistem informasi A, B, atau C untuk melihat absensi. Kemudian dosen dapat meng-on atau off-kan absensi. Dosen dapat meng-on atau off-kan absensi pada mata kuliah kapan saja saat dia mau. Kemudian di sini ada mengkontrol absensi. Dosen dapat mengontrol absensi mahasiswa yang sudah dan yang belum melakukan absensi. Selanjutnya, dosen dapat melihat data absensi. Jadi di sini dosen ini dapat melihat rekapan data absensi mahasiswa. Selanjutnya ada skenario mahasiswa. Pertama ada login. Mahasiswa memasukkan NIM dan password untuk masuk ke dalam sistem. Jadi mahasiswa ini memasukkan NIM dan password yang telah terverifikasi oleh SIA Unmul. Kemudian di sini ada pilih mata kuliah. Mahasiswa memilih mata kuliah yang sedang berlangsung untuk melakukan absensi. Nah, selanjutnya ada scan wajah. Mahasiswa melakukan scan wajah di fitur yang telah tersedia. Melakukan absensi. Setelah melakukan scan wajah, otomatis mahasiswa ini berarti telah melakukan absensi. Nah, selanjutnya melihat data absensi. Nah, mahasiswa kembali ke beranda dan dapat melihat datanya bahwa telah berhasil melakukan absensi. Prototipe pada aplikasi IFS App. Nah, jadi aplikasi IFS App ini sudah terhubung oleh database Sistem Informasi Akademik Universitas Mula Warman. Nah, pada halaman pertama yaitu halaman login mahasiswa. Pada halaman ini terdapat tulisan IFS App dan juga terdapat tulisan login. Selanjutnya terdapat tampilan perintah untuk memasukkan NIM dan juga password, dan juga terdapat pilihan untuk login mahasiswa dan juga login dosen. Nah, pada halaman selanjutnya yaitu halaman beranda mahasiswa. Setelah kita berhasil login, maka sistem akan menampilkan beranda mahasiswa. Di sini terdapat identitas mahasiswa pada sebelah pojok kanan tampilan sistem. Nah, pada tampilan ini terdapat tanggal dan waktu pada hari ini. Dan juga terdapat tampilan mata kuliah, SKS, dosen, jam, dan juga
status absennya. Nah, jadi mata kuliah ini sudah terhubung oleh database sistem informasi akademik. Jadi sesuai dengan hari dan tanggal. Selanjutnya, halaman deteksi wajah. Setelah kita tadi klik logo absen berwarna hijau, maka sistem akan mengarahkan pada tampilan halaman deteksi wajah. Pada halaman deteksi wajah ini, sistem meminta kita untuk memposisikan wajah tepat di tengah kamera, yaitu pada garis hijau, di mana pada halaman deteksi wajah ini tampilan harus cerah agar sistem bisa mendeteksi wajah. Ketika sistem sudah bisa mendeteksi wajah, maka sistem akan menampilkan data mahasiswa tersebut. Nah, setelah datanya muncul, setelah itu kita bisa klik simpan absen. Nah, setelah kita simpan absen, maka terdapat notifikasi atau pesan muncul, yaitu berhasil melakukan absen. Nah, setelah itu kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka sistem akan mengarahkan kembali ke halaman beranda mahasiswa. Pada halaman beranda mahasiswa ini terdapat status mahasiswa berhasil melakukan absen, yaitu terdapat centang berwarna biru. Akan tetapi jika mahasiswa telah telat melakukan absensi atau tidak melakukan absensi, maka status akan berwarna centang merah. Nah, jika kotak pada status itu kosong, maka yang berarti absensi belum dimulai atau absensi tidak dilakukan pada hari itu juga. Nah, setelah itu halaman jika gagal deteksi. Pada halaman jika gagal deteksi wajah ini, yang mempengaruhi adalah cahaya dan kejelasan wajah. Jika wajah tidak tepat dan juga cahaya tidak jelas, maka sistem tidak dapat mendeteksi wajah dari mahasiswa tersebut. Dan juga data tidak akan muncul, yang mengakibatkan tidak bisa menyimpan absen. Setelah itu bisa diklik warna merah, yaitu tanda kembali. Nah, setelah diklik tanda kembali tadi, maka sistem akan mengarahkan ke beranda mahasiswa lagi. Nah, selanjutnya halaman sesi absensi berakhir. Pada halaman ini, jika mahasiswa melakukan absen tidak sesuai dengan jam pada beranda mahasiswa tadi, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa sesi absensi telah berakhir. Selanjutnya, halaman beranda dosen. Nah, pada halaman beranda dosen ini terdapat tampilan hari dan tanggal pada hari ini, dan juga terdapat identitas dosen pada pojok sebelah kanan. Nah, pada tampilan beranda dosen ini terdapat pilihan kelas yang diampu oleh dosen tersebut, dan juga terdapat tombol on off. Fungsi dari tombol on off ini adalah untuk meng-off-kan jika suatu dosen tidak melakukan pembelajaran dan tidak perlu melakukan absensi. Selanjutnya, halaman data mahasiswa. Pada halaman data mahasiswa ini, pada halaman sebelumnya tadi dosen mengklik salah satu kelas. Nah, maka sistem akan menampilkan absensi kelas tersebut, yaitu terdapat tanggal dan waktu absennya. Nah, di sini terdapat identitasnya, yaitu NIM, nama dan waktu absen, dan juga status. Jika mahasiswa berhasil melakukan absen, maka status akan hadir. Akan tetapi jika mahasiswa tidak melakukan absen, maka status akan tidak hadir. Nah, di sini juga terdapat tombol atau tanda cetak. Nah, ini maksudnya adalah jika dosen ingin menyimpan data tersebut ke dalam komputer dosen tersebut. Nah, selanjutnya terdapat juga lihat scan wajah. Melihat scan wajah mahasiswa, semua mahasiswa pada kelas tersebut yang telah berhasil melakukan absen maupun yang tidak berhasil melakukan absensi. Nah, pada halaman scan wajah mahasiswa ini, gambar juga bisa diunduh dengan mengklik tanda cetak. Baik, masuk pada penjelasan pada bagian LKT dan jaringan semantik pada rancangan aplikasi kami, yakni FaceApp. Nah, di sini terlihat pada login user itu ada keterangan logo, kemudian ada FaceApps, kemudian di dalam kotak itu ada berisi inputan untuk NIM dan password, kemudian ada dua
dua pesan yang artinya login dan login dosen. Nah, login di sini itu yang dimaksudkan adalah login itu untuk mahasiswa dan login dosen untuk dosen. Nah, untuk navigasinya sendiri itu yang pertama kita mengisi NIM dan password untuk user mahasiswa dan isi NIM dan password apabila user tersebut dosen. Nah, sesuai dengan database yang telah terdaftar di dalam sistem informasi akademik Universitas Mula Warman. Jadi sebelum aplikasi ini dibuat, maka database itu sudah harus ada mendata para mahasiswa dan dosen, yakni NIM password untuk mahasiswa dan NIM dan password itu untuk user dosen. Nah, kemudian klik login untuk user mahasiswa dan login dosen untuk user dosen. Nah, jika berhasil maka akan ke menu A3 itu mahasiswa dan A8 itu untuk dosen. Nah, selanjutnya ini adalah tampilan masih tetap di login user, namun apabila user tidak bisa melakukan login karena terhalang oleh kesalahan pada NIM dan password saat penginputan, di sini itu pesan akan muncul seperti ini. Di dalam kotak kecil ini itu ada NIM dan password salah. Nah, di sini tuh navigasinya, apabila tidak bisa, maka akan ke tampilan A dan pesan X1 atau X2 akan muncul, di mana kesalahan tersebut adalah NIM dan password itu yang diinput salah, tidak sesuai dengan database, atau salah satu itu tidak terpenuhi. Kemudian klik OK atau tanda X pada kembali untuk kembali memasukkan akun user secara benar. Di situ adalah saat kita mengklik absen tersebut, maka tampilan yang akan keluar selanjutnya adalah pada tampilan pendeteksi wajah. Kemudian ada kotak yang kosong, itu kotak kecil di samping absen. Itu maksudnya adalah status di mana absensi tersebut telah dilakukan atau belum. Kemudian pada bagian kiri bawah itu ada tulisan kembali, ada kotak tulisan kembali. Nah, itu untuk perintah kembali ke menu sebelumnya. Nah, di dalam navigasi ini tuh caranya klik absen pada kelas yang tersedia untuk melanjutkan ke menu A4 dan kemudian ada klik kembali jika ingin kembali ke menu A1. Kemudian masuk pada bagian pendeteksi wajah. Nah, pada bagian halaman ini tuh di sini ada di bagian kiri itu ada tempat logo, kemudian ada tulisan aplikasinya eFace Apps. Kemudian pada tengah-tengah itu ada tempat untuk tampilan wajah kita. Jadi di situ nanti face up atau webcam kita pada HP atau PC kita itu nanti bakal nyala dan merekamnya itu tampilannya itu ada di bagian tengah tersebut. Kemudian ada tulisan di samping kanan itu deteksi wajah, ada kotak berisi screenshot wajah. Nah, screenshot wajah ini tadi berasal dari webcam di mana jika terdeteksi maka screenshot wajah akan masuk ke dalam kolom dari deteksi wajah tersebut. Kemudian di bawahnya ada nama. Di situ jika terdeteksi maka nama dan NIM terisi sesuai dengan database user yang tersedia. Kemudian ada kotak berisikan simpan absen. Nah, ini untuk ke menu selanjutnya dan kembali untuk menu sebelumnya. Nah, untuk navigasinya sendiri itu, kamera perangkat elektronik ini akan aktif untuk mendeteksi wajah. Apabila wajah terdeteksi, maka klik simpan absen untuk masuk ke menu A6 dan A7. Nah, apabila wajah tidak terdeteksi, maka akan dialihkan. Kemudian di sini ada LKT yang dimana wajah tidak dapat terdeteksi. Nah, di sini itu tampilannya seperti ini, tetap sama seperti sebelumnya. Ada logo, kemudian ada tulisan eFace Apps, kemudian di tengah ada webcam, terus kemudian ada di samping kanan screenshot wajah. Namun yang berbeda di sini nama NIM-nya itu tidak dapat terisi karena wajah tidak dapat terdeteksi dan tidak bisa disesuaikan oleh database yang tersedia. Maka outputnya nama dan NIM user itu tidak dapat
tidak dapat muncul seperti itu. Kemudian berbeda juga di situ ada tulisan kembali yang dimana jika kita klik nanti akan kembali ke menu sebelumnya seperti itu. Nah, untuk navigasinya sendiri itu A5 muncul apabila wajah gagal terdeteksi. Maksudnya gagal terdeteksi di sini seperti mungkin cahaya yang kurang memadai atau sinyal bisa mempengaruhi untuk webcam tidak bisa mendeteksi wajah. Kemudian setelah muncul seperti itu akan X3 itu pesannya akan muncul. Kemudian terakhir klik kembali untuk kembali ke menu A3. Nah, kemudian ini adalah layar apabila saat kita mendeteksi wajah tadi pada webcam itu berhasil, maka tulisannya akan muncul seperti ini, berhasil melakukan absensi. Nah, kemudian untuk navigasinya tersendiri, jika wajah telah berhasil, maka pesan X4 dan X6 itu akan muncul. Kemudian kita akan mengklik OK dan simpan absen, yang nantinya akan memunculkan pesan X8. Nah, kemudian yang terakhir, klik kembali jika ingin kembali ke menu A3. Nah, kemudian jika telah berhasil, maka kita akan dibawa ke bagian menu A3 kembali, namun berbedanya di sini ada tanda checklist, yang dimana checklist tersebut mendeskripsikan keterangan status dari absensi kita. Seperti itu. Jika absensinya itu bercentang biru, maka absensi telah berhasil. Jika bercentang merah, artinya kita tidak dapat absensi atau biasanya absennya itu expire. Nah, untuk navigasinya sendiri, jika menu A7 berhasil, maka akan muncul pesan X8, yakni centang biru berhasil untuk melakukan absensi dan centang merah berarti gagal untuk melakukan absensi. Nah, kemudian kita akan mengklik kembali jika ingin kembali ke menu A1. Kemudian di sini ada LKT yang dimana wajah tidak dapat terdeteksi. Nah, di sini itu tampilannya seperti ini, tetap sama seperti sebelumnya. Ada logo, kemudian ada tulisan eFace Apps, kemudian di tengah ada webcam, terus kemudian ada di samping kanan screenshot wajah. Namun yang berbeda di sini nama NIM-nya itu tidak dapat terisi karena wajah tidak dapat terdeteksi dan tidak bisa disesuaikan oleh database yang tersedia. Maka outputnya nama dan NIM user itu tidak dapat muncul seperti itu. Kemudian berbeda juga di situ ada tulisan kembali yang dimana jika kita klik nanti akan kembali ke menu sebelumnya seperti itu. Nah, untuk navigasinya sendiri itu A5 muncul apabila wajah gagal terdeteksi. Maksudnya gagal terdeteksi di sini seperti mungkin cahaya yang kurang memadai atau sinyal bisa mempengaruhi untuk webcam tidak bisa mendeteksi wajah. Kemudian setelah muncul seperti itu akan X3 itu pesannya akan muncul. Kemudian terakhir klik kembali untuk kembali ke menu A3. Nah, kemudian adapun apabila kondisi user atau mahasiswa itu telat untuk pada jam absennya, bisa atau tidak untuk melanjutkan absensi? Jawabannya bisa melanjutkan absensi, namun statusnya itu tidak bisa terekap di bagian database dari rekapan dosen nanti seperti itu. Nah, untuk tampilannya itu seperti ini, sama seperti sebelumnya, namun pesan ditampilkan berbeda. Di sini para user mahasiswa itu masih bisa mendeteksi wajah, namun pesan yang tersampaikan adalah sesi absensi telah berakhir. Nah, seperti itu. Kemudian navigasinya, apabila waktu sesi telah berakhir, maka tampilan menu A6 itu akan muncul, kemudian pesan X4 dan X5 itu akan muncul, kemudian klik OK dan kembali untuk kembali ke menu A3. Kemudian dilanjutkan apabila pada waktu login, itu yang login dosen, maka masuk kepada halaman homepage dosen seperti ini. Nah, di sini tampilannya itu di bagian kiri atas itu terdapat logo, dan bagian kanan atas itu terdapat tampilan akun, yakni akun dari dosen. Itu ada NIM, ada nama dan NIP
dosen. Kemudian di tengah-tengah atas itu ada keterangan beranda absensi mata kuliah program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Kemudian di bawah sama seperti homepage di mahasiswa, itu ada tanggal dan jam pada waktu aplikasi ini dibuka atau diaktifkan. Kemudian perbedaannya pada homepage mahasiswa, di sini homepage dosen itu ada pilihan kelas. Nah, pilihan kelas ini adalah sesuai dengan dosen tersebut, kelas tersebut mengajar. Misalnya ada kelas A, kemudian kelas B, seperti itu. Nah, untuk di samping dari pilihan kelas tersebut ada tombol seperti on off. Nah, ini tuh ditujukan untuk absensi secara manual. Maksudnya dosen bisa melakukan absensi secara membuka atau menutup absensi tersebut. Misalnya kendala jaringan, misalnya mahasiswanya izin, Bu, saya tidak bisa mengikuti absensi dikarenakan jaringan, atau mungkin rumahnya lagi mati lampu, tidak ada pencahayaan. Itu bisa, mungkin kalau toleransi dari dosennya bisa dinyalakan lagi, kemudian bisa di off-kan lagi, seperti itu. Nah, kemudian untuk di kiri bawah itu ada tulisan, ada kotak untuk kembali. Nah, untuk navigasinya sendiri itu pada menu A8 terdapat inputan pesan X9 yang dimana akan mengarahkan ke menu A9 dan berpengaruh terhadap menu A10. Nah, kemudian klik on atau off dan klik kelas, itu maksudnya pilihan kelasnya sesuai kelas yang ingin dipilih dan untuk menuju A11, ke menu A11. Nah, kemudian di sini ada masuk pada data rekapan absensi ini untuk dosen. Jadi layarnya seperti ini. Jika dosen tadi telah memilih untuk pilihan kelasnya, maka layar tampilan akan seperti ini, yakni ada keterangan absensi kelas B, itu contohnya mata kuliah Desain Basis Data pada tanggal 12 bulan 10 2020 pukul 7.30 sampai 8.50. Nah, kemudian ditampilkan tabel yang berisikan nama, NIM, waktu absen, dan status. Nah, ini data yang ada di dalam tabel ini terhubung pada data per mahasiswa yang telah melakukan absensi. Nah, kemudian pada layar ini tuh di sampingnya ada yang kedua. Nah, itu yang satunya itu untuk screenshot wajah. Jadi mengingat pada layar pada absensi mahasiswa sebelumnya itu ada bagian screenshot wajah. Nah, screenshot wajah itu untuk tanda bukti yang akan terhubung pada data rekapan di dosen seperti ini contohnya. Kemudian untuk tabel itu bagian kiri bawah itu terdapat menu kembali dan bagian kanan terdapat menu cetak sama seperti tampilan pada scan wajah bukti scan wajah mahasiswa. Nah, untuk navigasinya tersendiri itu pada menu A11 terdapat dua halaman data, yakni halaman 1 berisi NIM, nama, waktu absen, status, dan pada halaman 2 berisi hasil deteksi wajah dengan cara mengklik lihat scan wajah. Jika ingin menyimpan atau mengunduh file rekapan absensi, maka klik cetak akan memunculkan perintah X10 yang dimana menjalankan menu A12. Kemudian terakhir klik kembali jika ingin kembali ke A8. Baik, saya akan lanjutkan. Di sini ada jaringan semantik dari aplikasi eFace Apps. Nah, pertama itu kita akan memasuki pada menu A1, di mana A1 ini adalah login user. Kemudian bisa dilanjutkan pada A3, namun apabila ada kesalahan maka yang muncul adalah menu A2 seperti di gambar tersebut. Kemudian untuk pesannya, apabila A2 ini muncul maka ada pesan X1 dan X2 yang artinya inputan login gagal atau data tidak terisi. Kemudian apabila menu A1 telah berhasil dilakukan, maka akan lanjut ke A3, di mana A3 ini adalah masuk pada menu homepage mahasiswa. Kemudian naik dia ke A4. Nah, di mana A4 ini adalah daftar absen kelas mahasiswa. Di menu ini mahasiswa atau user akan mendeteksi wajah. Nah,
Kemudian apabila wajah tidak terdeteksi, maka yang dilakukan adalah masuk kepada menu KA5, yakni pendeteksi wajah tidak menemukan data. Kemudian yang terjadi adalah pesan X3 dan pesan X7 akan muncul, yakni X3 wajah tidak terdeteksi dan apabila pada menu A4 terjadi absensi yang expire atau lambat dalam melakukan absensi, maka masuk pada menu A6 seperti yang ada di gambar. A6 ini adalah sesi absensi telah berakhir. Kemudian pesan yang disampaikan adalah X4 yang artinya wajah terdeteksi, dan yang X5 adalah data absensi tidak dapat tersimpan. Jadi pada mahasiswa yang lambat absensi tetap bisa melakukan deteksi wajah, namun daftar kehadirannya tidak bisa tersimpan. Kemudian apabila menu A4 ini berhasil dilakukan atau wajah telah terdeteksi, maka dilanjutkan kepada menu A7. Nah, di menu A7 ini adalah verifikasi identitas dan absensi. Nah, di mana wajah yang telah terdeteksi akan memunculkan identitas dari user, kemudian user dapat menyimpan daftar kehadiran dan akan disetorkan kepada database untuk rekapan data absen ke dosennya. Nah, ini output yang keluar atau pesan yang keluar adalah S4 dan X8, yakni wajah terdeteksi dan tanda atau status absensi telah berhasil. Kemudian lanjut kembali ke part 3. Namun di sini perubahan status atau tanda status pada absensi telah terganti, yang tadinya tidak ada atau kosong namun berganti kepada centang warna biru seperti itu. Kemudian lanjut untuk login pada dosen. Nah, itu adalah A1. Kembali kepada A1 yakni login user, kemudian masuk ke dalam menu A8 yang artinya homepage dosen. Nah, kemudian pada homepage dosen itu dipilih A9 yakni kontrol absen manual, ya tadi seperti dijelaskan pada slide-slide sebelumnya adalah tombol kecil seperti on off itu ketika diklik itu maka akan merubah pembukaan atau penutupan dari absensi yang ada di mahasiswa seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pesan yang akan muncul yakni X9 yang artinya tombol pembukaan dan penutupan sesi absensi secara manual. Nah, lanjut kepada menu A10. Jadi di sini adalah daftar kelas yang diajar dosen. Jadi jika dosen ingin melihat hasil rekapan, maka dosen harus mengklik menu pada A10. Kemudian lanjut pada menu A11 yang dimana layar akan memunculkan hasil rekapan absensi. Kemudian lanjut pada A12. Nah, A12 ini itu adalah menu untuk mencetak rekapan absensi yang kemudian akan terset secara langsung, terhubung secara langsung ke dalam galeri pada handphone atau PC dari dosen tersebut. Nah, kemudian ada pun output atau pesan yang keluar adalah X10 yakni pengunduhan file rekap absensi. Nah, berikut adalah keterangan dan deskripsi dari kode-kode yang ada pada LKT dan jaringan semantik. Yang pertama, A1 adalah login user, yang kedua adalah salah dalam penginputan, A3 homepage mahasiswa, A4 daftar absen kelas mahasiswa, A5 pendeteksi wajah tidak menemukan data, A6 sesi absensi telah berakhir, A7 verifikasi identitas dan absensi, A8 homepage dosen, A9 kontrol absen manual, A10 daftar kelas diajar dosen, A11 hasil rekapan absensi, A12 cetak rekapan absensi. Kemudian pada pesan-pesan atau output
X1 inputan login gagal, X2 data tidak terisi, X3 wajah tidak terdeteksi, X4 wajah terdeteksi, X5 data absensi tidak dapat tersimpan, X6 data absensi dapat tersimpan, X7 kembali, X8 tanda atau status absensi telah berhasil, X9 tombol pembukaan atau penutupan sesi absensi secara manual, dan X10 pengunduhan file rekap absensi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.